Oke, selamat pagi. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung nilai kuartil pada tabel distribusi frekuensi, ya. Bagaimana cara menghitung nilai kuartil pada tabel distribusi frekuensi? Nah, seperti contoh yang sudah ada ini. Nah, coba perhatikan contohnya. Contohnya di sini tentukan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 pada tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Ini tabelnya. Nah, cara menghitung nilai kuartil pada tabel seperti ini ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Rumus menghitung kuartil pada tabel adalah seperti ini. Untuk menentukan nilai kuartil 1 atau Q1, itu rumusnya nanti 1 dikali N per 4. N ini adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya ini nanti ya. Baru untuk menentukan kuartil kedua, ini dia kuartil 2, berarti Q2 berarti sama dengan 2 dikali N per 4. Kuartil 3 atau Q3 itu sama dengan 3 dikali N per 4. Nah, ini rumus untuk menghitung kuartil ya. Nah, sekarang tabel di atas tadi ini kita ubah bentuknya seperti ini agar mudah kita menentukan nilai-nilai kuartilnya ya. Ini susunannya kita ubah seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi 2 tabel lagi di sebelahnya. Nah, ini tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, tabel keempat. Jadi ada 4 tabel. Nah, tabel ketiga ini namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah untuk menentukan di mana letak kuartilnya. Jadi kita buat seperti ini ya. Dan ini hanya keterangan daripada di mana letak nilai kuartilnya. Ini keterangan daripada yang ini tadi ya. Nah, macam kalau di sini di frekuensinya dia 1, kamu awalnya di sini 1 dulu. Kalau di sini 5, 5. Di sini 7, 7 gitu deh awalnya ya. Jadi kalau karena ini 1 dulu. 1. Nah, ini ke bawah ini tinggal jumlah-jumlah saja. Dijumlahkan kemari, jumlah kemari, jumlah kemari, jumlah kemari, jumlah kemari, terus jumlah kemari, jumlah kemari. Nah, jumlahnya nanti kamu harus sesuai 80 dengan jumlah frekuensi di sini ya. Jumlahnya nih harus sesuai dengan yang di sini sama. Kalau waktu kamu menjumlah dari sini ininya tidak sesuai, berarti ada salah hitung ya, harus sesuai ya. Oke, nah sekarang keterangan yang di sampingnya. Nah, ini di sini 1 maksudnya nilai 3 ini ada 1 data. Jadi ini dia 1. Nah, nilai 4 ini terletak pada data kedua sampai data ke-7, ini dia ya. Nah, nilai 5 ini terletak pada data ke-8 sampai ke-17. Nilai 6 terletak pada data ke-18 sampai ke-33. Ini dia ya. Nilai 7 terletak pada data ke-34 sampai 51. Begitu dan seterusnya sampai kemari ya. Oke, konsepnya sama. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung kuartilnya? Nah, kuartil 1 sama dengan tadi 1 dikali N. Nah, berat per 4 tadi ya. 1 dikali N per 4. N-nya tadi 80. Berarti 1 dikali 80 berarti ini dia ya, 80 bagi 4 berarti hasilnya 20. Berarti kuartil 1 itu terletak pada data ke-20. Data ke-20 ya. Kuartil 1 itu terletak pada data ke-20. Kita lihat dulu data ke-20-nya di sini dia. Nah, ini melihatnya di sini. Nah, 18 sampai 33. Nah, di sini kan datanya tadi adalah data ke-18 sampai 33. Nah, 20 udah jelas di sini. Tidak mungkin di sini atau tidak mungkin di sini. Nah, kita arahkan ke ujung. Nah, berarti kuartil 1 itu nilainya 6. Ya. Ini dia ya. Jadi kuartil 1 6. Dia terletak pada data ke-20. Oke ya. Data ke-1 6. Nah, sekarang kita masuk kuartil kedua. Kuartil kedua tadi rumusnya 2 dikali N per 4. Nah, 2 dikali 80 bagi 4 160 bagi 4 40. Berarti kuartil 2 ini terletak pada data ke 40 ya. Pada data ke 40 kita lihat ke atas dulu lagi tabelnya. Data ke 40 di mana dia? Nah,
Nah, di sini ya. Di sini kan data 34 sampai 51. Berarti 40 di sini. Nah, kita arahkan lagi. Nah, 7 ya. Berarti kuartil 2 itu nilainya 7 ya. Ini dia. Nah, kuartil 2 itu pada data ke-40 dia kuartil 2 itu sama dengan 7. Nah, sekarang untuk kuartil 3. Kuartil 3 berarti 3 dikali N per 4. Berarti 3 kali 80 per 4, 240 bagi 4. Berarti 60 ya. Berarti kuartil 3 itu terletak pada data ke-60. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, 52 sampai 70 ini data 52 sampai 70. Nah, udah jelas di sini dia data ke-60 ya. Kita arahkan lagi ke ujung. Nah, 8. Jadi kuartil 3 itu dia nilainya 8. Nah, kuartil ketiga pada data ke-60 adalah sama dengan 8. Seperti itulah cara menentukan nilai median pada tabel distribusi frekuensi. Demikianlah, semoga penjelasan ini bisa dipahami. Terima kasih.